Anda tertarik wisata alam pegunungan? Yuk, kunjungi Gunung Sagara Garut. Garut bisa jadi salah satu tempat liburan favorit. Ada cukup banyak tempat rekreasi yang menarik, salah satunya Gunung Sagara Garut. Tempat wisata yang satu ini memang masih terbilang baru. Namun, menawarkan keindahan alam yang tak kalah menarik dari gunung-gunung populer lainnya. Gunung Sagara Garut bisa dijadikan salah satu tujuan wisata, terutama untuk orang-orang yang menyukai wisata alam seperti hiking, trekking, dan camping. Sejak jalur pendakian mulai dibuka, Gunung Sagara Garut juga tak pernah kehilangan pengunjung. Banyak pendaki yang menyebutkan puncak Gunung Sagara Garut adalah yang terbaik. Pom bensin Taragong. Oke, langsung menuju base camp Sagara. Pasar Minggu. Keunikan Gunung Sagara Garut. Dari ketinggian 2132 mdpl, Gunung Sagara menawarkan pemandangan yang eksotis. Daya tarik utama gunung yang satu ini adalah matahari terbit dan kawah Talaga Bodas. Gunung Sagara Garut terletak di Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, atau sekitar 1 jam berkendara dari pusat kota. Gunung ini memang tak setinggi Gunung Papandayan dan Gunung Cikuray, tapi tetap menjadi salah satu tempat pendakian menarik. Jalur pendakian Gunung Sagara dibuka secara resmi pada tahun 2019 lalu. Sejak itu, tempat tersebut merupakan tempat favorit penduduk lokal untuk berburu burung. Ada banyak jenis burung di sana dengan beragam kicau dan aneka bulu yang rupawan.
Setelah sampai tempat registrasi kami dikejutkan dengan mikrofon yang mati. Apa daya kami melakukan pendakian tanpa ada suara, alias pendaki silent. Biaya simaksi per orang untuk mendaki ke Gunung Sagara cukup murah. Pendaki dikenakan biaya sekitar Rp10.000. Apabila membawa kendaraan motor roda 2 menuju base camp, teman-teman bisa memarkirkan kendaraan di sana dan membayar biaya parkir Rp10.000 per malam. Selamat datang di Basecamp Gunung Sagara 2132 mdpl. Suhu di Basecamp kisaran 20 derajat Celcius. Suasana di Basecamp terlihat bersih, begitu pula dengan WC-nya juga bersih, sangat nyaman. Kami berada di Basecamp. Pendakian Gunung Sagara ini cukup berat kawan, tapi ramah untuk pemula. Hingga sebelum memutuskan untuk melakukan pendakian, sebaiknya mempersiapkan diri dengan melakukan latihan fisik terlebih dahulu supaya tubuh, terutama kaki dan paru-paru lebih terlatih. Setidaknya ada 4 pos yang harus dilewati sebelum tiba di puncak gunung. Nah, ada mitos yang berkembang di Gunung Sagara. Mitos itu adalah tentang jendela neraka atau lubang neraka yang ada di Gunung Sagara. Konon katanya mitos ini mengarah pada orang yang mendaki ke Gunung Sagara, yang memiliki niatan yang buruk atau bertutur kata yang tidak sopan selama pendakian. Dalam perjalanannya, orang itu akan mengalami kesialan dan tiba-tiba ia juga akan melihat sebuah lubang seperti sebuah jendela untuk masuk ke dalam perut gunung. Tetapi saat orang itu melihat ke dalam lubang, alih-alih melihat sebuah danau terpendam dalam gunung yang indah, ia akan melihat kengerian neraka yang katanya terlihat sangat jelas sekali. Walaupun begitu, jika dipikir secara rasional, kita memang tidak boleh berkata buruk atau berniat jahat di tempat orang. Ibaratnya seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harus menaati aturan dan menjaga perkataan serta perbuatan. Itu adalah etika dasar bagi manusia. Selanjutnya, tempat ritual-ritual dengan tujuan tertentu. Selain mitos jendela neraka, konon gunung ini juga sering menjadi tempat pemujaan gaib. Hal ini berlaku untuk orang-orang yang ingin mendapatkan kesaktian atau kekayaan. Seseorang yang ingin mendapatkan kesaktian, mereka harus bertapa selama 40 hari tanpa makan dan minum. Sedangkan bagi mereka yang ingin kaya, maka pesugihan jawabannya. Mereka harus merelakan salah seorang keluarganya untuk menjadi tumbal. Jika saat ritual pemujaan itu tiba-tiba ada seekor domba betina yang melintas, artinya ia harus mengorbankan istrinya sebagai tumbal. Sedangkan jika yang melintas seekor domba kecil, artinya ia harus merelakan anaknya sebagai tumbal. Mereka yang sudah melakukan ritual dan terikat perjanjian tidak bisa membatalkan perjanjian tersebut. Artinya, mau tidak mau ia harus menyediakan tumbal yang diminta oleh penunggu di sana. Jika tidak, maka ia sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Dan di balik keindahan yang memikat,
Gunung Sagara juga menyimpan berbagai misteri. Salah satunya adalah mitos baju hijau. Dan kami pun melanggarnya. Kami mengenakan tas gunung warna hijau, sehingga mikrofon kami mengalami kerusakan saat mendaki. Para pengelola melarang para pendaki menggunakan baju atau celana berwarna hijau. Jika tertangkap mengenakannya, biasanya para pendaki akan diberitahu dan diminta untuk mengganti pakaian dengan warna lain sebelum melanjutkan pendakian. Hingga saat ini, tak ada yang benar-benar tahu alasan dibalik pantangan menggunakan baju hijau ini. Namun, ada petugas lapangan yang menyebutkan bahwa mitos ini terkait dengan kisah sejak Gunung Sagara dibuka untuk pendakian. Sebelum pembukaan, seseorang dari masyarakat memberikan pesan kepada pengelola agar pantangan ini diikuti oleh siapapun yang ingin mengunjungi Gunung Sagara. Dengan ketinggian melebihi 2000 mdpl, Gunung Sagara ini menjadi pilihan ideal untuk kegiatan mendaki. Meskipun trek pendakiannya tidak terlalu sulit, namun ada beberapa spot yang membutuhkan usaha ekstra untuk melewatinya. Bagi para pendaki yang tertarik, terdapat dua opsi jalur pendakian yang dapat dipilih, yaitu jalur melalui Tajur dan jalur melalui Sagara. Jalur Tajur telah ada sejak lama sebagai jalur menuju puncak Sagara. Base campnya terletak di kawasan Tajur Kidul dan terdapat farposter masuk area perkemahan sebelum mencapai puncak. Waktu yang dibutuhkan untuk pendakian melalui jalur ini sekitar 5 jam. Jalur ini memiliki tingkat kesulitan sedang hingga sulit. Namun, pendaki masih dapat menemukan warung di pos 1 dan pos 2. Jalurnya cukup lebar dan berlapis tanah padat dengan akar pohon. Perjalanan dimulai melewati area perkebunan. Setelah melewati pos 1 dan pos 2, jalur mulai dikelilingi oleh pepohonan di sepanjang jalan. Pendaki benar-benar memasuki hutan ketika melewati pos 2. Meskipun hutannya tidak terlalu rapat, medannya mulai menanjak secara konstan. Jarak dari base camp ke pos 1 memakan waktu yang lumayan karena jaraknya yang cukup jauh. Tanjakan di jalur pendakian ini cukup panjang dan menguras tenaga. Tidak heran jika jalur ini lebih cocok bagi pendaki berpengalaman dan yang menyukai tantangan. Walaupun melelahkan, semua itu akan terbayar ketika melihat panorama dari puncaknya. Sementara itu, jalur Sagara adalah jalur yang baru dibuka pada tahun 2019. Seperti rute dari Tajur, terdapat 4 pos yang harus dilewati untuk mencapai puncak. Namun, waktu tempuhnya lebih singkat, hanya sekitar 3 hingga 4 jam. Meskipun jalur ini lebih singkat, bukan berarti jalur yang lebih mudah. Medan pendakian di jalur ini juga menantang. Mulai dari pos 1, pendaki akan dihadapkan dengan tanjakan terjal yang memiliki kemiringan ekstrem. Siap-siap untuk menghadapi tanjakan dengan sudut miring hingga 45 derajat. Kedua jalur tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas base camp untuk para pendaki. Bagi pemula atau wisatawan yang kurang berpengalaman, lebih baik memilih jalur pendakian via Sagara karena waktu tempuhnya lebih singkat dan treknya lebih ramah. Base camp di Sagara Garut juga menyediakan fasilitas lebih lengkap, termasuk warung kecil yang menyajikan beberapa menu makanan khas Jawa Barat. Jadi kamu tak perlu khawatir kelaparan atau kesulitan mencari makan, asalkan kamu mendaki di hari weekend. Jaga kebersihan. Demi alam yang indah, saat berlibur ke gunung, ingatlah untuk tidak merusak lingkungan sekitar, karena itu bisa berdampak buruk pada ekosistem alam di gunung tersebut. Kamu harus selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan botol minum pribadi untuk mengurangi sampah plastik. Dengan begitu,
kamu memberikan penghormatan dan rasa cinta kepada alam yang indah ini. Dengan memperhatikan tips ini, liburan ke Gunung Sagara akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Nikmati momen petualanganmu dengan keceriaan dan kebijaksanaan, serta jadikan kenangan liburan yang berharga selama bertahun-tahun. Gunung Sagara di Jawa Barat memiliki kisah-kisah mistis yang mengalir dan menambah kesan angker pada gunung ini. Meskipun keindahannya menawan, beberapa cerita mistis terkait Gunung Sagara membuat pendaki merinding. Berikut beberapa cerita yang terkait dengan gunung ini. 1. Kerajaan gaib. Gunung Sagara dikatakan memiliki kerajaan Pajajaran yang tersembunyi. Menurut kepercayaan Sunda, gunung ini menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, serta lokasi bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Legenda ini memberikan aura mistis pada Gunung Sagara. 2. Puncak Manik. Salah satu puncak Gunung Sagara, yaitu Puncak Manik, kerap kali ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berembus dengan kencang. Konon puncak ini menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran dan menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib. 3. Kejadian misterius. Ada banyak cerita tentang pendaki yang hilang saat mendaki Gunung Sagara. Selain itu, ada juga laporan tentang binatang gaib berukuran besar yang muncul secara tiba-tiba. Suara-suara aneh seperti suara wanita menjerit minta tolong juga pernah didengar di kawasan ini. Meskipun Gunung Sagara memiliki keindahan alam yang menarik, cerita-cerita mistis ini menambah nuansa misteri dan membuat pendaki merasa waspada saat berada di sana.